Saya senang ya kalau mengusik Aswaja itu. Pertama dia pasti mengkritisi bacaan saya. Padahal saya ini produknya mereka. Oh, jadi selama ini ente usil. Ente senang ngusik orang lain ya. Ngaku-ngaku produk Aswaja. Oke lah kalau memang ente pernah mondok di pesantren Aswaja, tapi berarti ente itu adalah produk yang gagal. Kenapa saya katakan produk gagal? Karena ente itu walaupun mondok di pesantren Aswaja, cara baca kitab ente kocar kacir berarti ente adalah produk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari lagi Pak Zulkarnain El-Kaburi, di mana orang ini yang ngaku-ngaku sebagai pengurus pusat LDK, Lembaga Dai Khusus PP Muhammadiyah, yang sering keluar masuk hutan katanya. Ini pengakuan dia sendiri ya. Nah, dia katanya senang ketika mengusik atau usil terhadap orang-orang Aswaja. Pasti yang dikritik pertama kali adalah baca kitabnya. Lah iya Pak Dul, karena ente itu sebagai seorang dai yang ngaku-ngaku sebagai dai pengurus pusat lagi di Muhammadiyah, kok baca kitabnya kocar-kacir seperti itu? Bagaimana Anda itu akan memahami substansinya yang dibahas di kitab itu? Sementara baca kitabnya saja ente itu kucar-kacir, Dul. Itu mengkritisi bacaan saya berkaitan dengan ibaratin yang saya baca ibaratin itu sepertinya dia baca ibaratan. Pak Dul, yang membaca ibaratan itu ente. Saya benarkan yang betul ibarotin karena itu jamak muannas salim ya, nasabnya itu bukan fathah tapi jer gitu Dul. Ya pakai diputar balikkan fakta lagi ente ini. Memang telinganya agak ini barangkali. Pak Dul, saya sarankan dua opsi untuk Anda ya. Pertama, Anda menghubungi dokter THT. Karena yang membaca ibarotan ente sendiri bukan saya. Saya menyalahkan ente karena ente membaca ibarotan. Ya, pertama ente hubungi dokter THT. Atau yang kedua, ente itu menghubungi RSJ, Dul. Tapi nggak apa-apa sih, saya tidak ingin membela saya. Oke lah, taruh itulah hasilnya Aswaja ya. Pak Dul, yang jelas kamu tidak akan bisa membela. Kenapa? Karena kamu memang salah dan tidak punya kemampuan ke sana, Pak Dul ya. Jelas kamu tidak akan bisa membela. Kalau memang kamu itu mengaku produk hasilnya pondok pesantren Aswaja, kamu mondok di sana, barangkali di pondok itu, di pondok Aswaja, kamu itu sering bolos, sering tidur, hanya makan, minta kiriman terus ke orang tuanya, sehingga hasilnya kayak kamu, jadi produknya produk gagal, gitu Dul. Padahal apa yang dibicarakan bukan berbicara substansi dia. Harusnya berbicara substansi membantah apa yang saya tuduhkan karena memang sudah tidak bisa menjawab dan saya pastikan tidak mungkin dia bisa membantah gitu. Dan saya pastikan tidak mungkin dia bisa membantah gitu. Pak Dul, ini bukan keluar dari substansi Pak Dul. Ente ketika menjelaskan idza hal hadis itu, ketika kami bantah apa yang Anda baca itu salah dan kocar kacir, itu masih pemanasan Dul ya. Kalau Anda itu punya otak, seharusnya Anda berpikir, oh iya ya, saya baca saja salah, bagaimana saya bisa memahami maksudnya?
Anda sok yakin tidak akan bisa membantah secara substansi. Dul, baca saja salah, bagaimana substansinya? Oke, kalau memang Anda itu mau saya membahas substansinya, saya akan buktikan ke kamu ya Dul, bahwa ketika orang itu sebenarnya sudah tidak paham dengan sesuatu apa yang ia baca, tidak memahami gramatikanya, maka apa yang ada di otakmu yang Anda sampaikan melalui mulut Anda tentunya akan salah dan banyak kelirunya, Dul. Bedakan ketika kami membantah ente, menjelaskan pendapat ini, maka tentunya akan berdasarkan referensi. Bukan hanya kamu berdasarkan otak ente sendiri. Ketika kami orang-orang Aswaja membahas hadis, membahas Al-Quran, tentunya menggunakan sarah hadis, menggunakan tafsir Al-Quran. Ketika kami membahas kaul-kaul madhab, kami akan menggunakan referensi dari ulama-ulama, dari murid-murid mereka, dari ashab-ashab mereka. Bukan seperti ente memahami Al-Quran, hadis, kaul ulama, seenak jidat ente sendiri, Pak Dul. Oke, Anda dan orang-orang Wahabi biasanya menggunakan idza sahhal hadis yang Anda baca idza sihhal hadis itu. Jika hadis itu sudah sah, maka itu adalah pendapatku, kata Imam Syafi'i. Dan ketika Anda mendapatkan pendapatku ini menyalahi terhadap hadis sahih dari Rasulullah, maka buanglah pendapatku ke tembok. Kan seperti itu yang selalu digembar-gemborkan oleh orang Wahabi. Tapi tentunya apakah Anda paham apa yang dimaksud oleh beliau Imam Mazhab ini? Oke, kita buktikan ya Pak Dul. Pak Dul yang ganteng, pendapat yang Anda sampaikan dari Imam Mazhab itu yang terdapat dalam kitab Raddul Muhtar, saya kutip di kitab ini ya Pak Dul, kitab Umdatur Riayah ya. Baca di atas itu qolal alama al-muhaqqiq Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ini berkata, langsung ke bawah di Radil Muhtarnya itu Pak, betul ya. Wala yakhfa anna dzalika. Tidak samar lagi Pak Dul bahwasanya hal tersebut apa dzalik itu ay al-akhdza bil hadisis sahih. Tidak samar bahwa kita mengambil hadis yang sahih ini bagi siapa Pak Dul? Liman kana ahlan lin nadar, bagi mereka yang punya kemampuan untuk nazar, berpikir Pak Dul. Ente bisa berpikir ndak? Baca saja kocar kacir ente. Berpikir, memilah dan memilih fin nusus dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Dan juga punya keahlian wa ma'rifati muhkamiha min mansukhiha. Ini salah tulis ya. Karena di kitab-kitab lain wawunya itu ada setelah sin. Mansukhiha. Satu, punya keahlian untuk nadar dalam nas. Yang kedua, punya keahlian untuk mengetahui mana yang masih muhkam dan mana yang sudah dinusa. Karena ini panjang ya, ke bawah langsung ya Pak Dul. Ya, ke bawah langsung di belakang. Waqala al-imam Abu Syamah. Anda cari sendiri siapa Abu Syamah ini ya. Wala yata'atta an-nuhud, dan tidak boleh, tidak mungkin kita langsung nuhud bangkit bihada dengan kita langsung menggunakan hadis sahih illa min alimin, kecuali orang yang alim Dul. Ente baca saja salah. Maklumil ijtihad, di samping alim dia sudah diketahui terkenal bisa berijtihad. Wa huwa alladzi khatabahu Syafi'i. Ini yang dikhitabi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Khatabahu Syafi'i eh, rahimahullah biqaulihi idza wajadtum haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khilafi qauli fahudhu bihi wa da'u ma qultu. Jika kalian menemukan hadis Rasulullah berbeda dengan pendapatku, ambil hadis Rasulullah, tinggalkan apa yang aku katakan ini. Tapi ini Dul, falaisa hadza likulli ahadin. Ini bukan untuk semua orang, termasuk kamu, Dul, bukan. Karena sudah panjang, saya baca artinya saja ya Dul, ya. Betapa banyak dari sunnah ini, di dalam sunnah hadis yang sahih ternyata yang diamalkan berbeda dengan hadis sahih, baik itu ijma ulama atau satil pemilihan yang memang ada sesuatu yang mencegah untuk diamalkan Dul. Contohnya apa? Langsung sebagaimana yang pernah dijelaskan Yazid Jawas.
bahwa berdasarkan hadis sahih mandi di hari Jumat hukumnya kata Yazid Jawas ini malah wajib tuh ya. Berdasarkan hadis sahih ini, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang balik. Padahal ini hadisnya sahih, tapi ini tidak diamalkan oleh ulama, dul ya. Karena ada yang mencegah ya, maniin, mana ada perkara mani yang mencegah hadis ini untuk diamalkan, baik itu ijma'an au ikhtiaron. Begitu dul. Jadi dalam memahami kaul ulama saja Anda butuh perangkat dul, butuh ilmu alat, bukan seenak otak Anda sendiri. Inilah yang dimaksud idza sohal hadis, yang Anda baca idza sihal hadis itu dul.